Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Di kesempatan video kali ini, kembali saya akan mengulas tentang pakan yang kami pergunakan di Jaya Farm. Nah, seperti yang di samping saya ini adalah pakan penguat atau pakan konsentrat. Nah, karena pakan konsentrat ini juga salah satu jenis pakan yang kami gunakan untuk kebutuhan ternak-ternak kami. Apakah pakan konsentrat itu penting, sangat dibutuhkan? Tentu saja jawabnya ini sangat penting sekali. Karena kalau kita beri hijauan saja, nah itu hanya salah satu sumber aja yang bisa kita penuhi dari beberapa faktor, beberapa sumber nutrisi yang harusnya dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Nah, sahabat Jaya, kalau konsentrat atau pakan penguat, ini sebenarnya kita sebagai seorang peternak, ini bisa bikin sendiri dengan kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, baik itu limbah pertanian maupun limbah industri. Nah, ini kita bisa racik untuk kita jadikan pakan konsentrat seperti ini. Nah, yang penting dalam kita meracik pakan penguat atau pakan konsentrat, ini kita pahami dulu sumber-sumber bahan yang mau kita mix, mau kita aduk menjadi satu. Nah, salah satunya memang harus tercukupi sumber seratnya. Sumber serat ini bisa kita dapatkan biasanya kalau memang di wilayah kami ini bisa menggunakan kulit kopi dan juga bisa menggunakan tongkol jagung atau limbah dari petani jagung yang sudah diambil bijinya. Nah, itu tongkolnya itu bisa kita hancurkan, kita giling, itu menjadi salah satu bahan yang mengandung serat kasar. Dan juga yang paling mudah untuk kita dapatkan yaitu hijauan. Nah, hijauan itu bisa saja rumput liar ataupun hijauan budidaya ya, seperti yang paling mudah kita kenal yaitu gajahan atau odot. Bahan penting lainnya yang harus kita penuhi dalam membuat pakan penguat atau pakan konsentrat ini adalah protein, sumber protein. Nah, biasanya kalau di lingkungan kita bisa dapatkan itu dari limbah-limbah produksi tahu. Ampas dari kedelai yang sudah diambil acinya untuk dijadikan tahu, nah biasanya itu hanya dibuang. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber protein dalam meracik pakan konsentrat kita. Nah, bisa juga dengan menggunakan bungkil-bungkilan. Kalau yang memang dekat dengan produksi minyak, itu bisa menggunakan bungkil sawit, bungkil kopra, dan juga bungkil delay. Dan sahabat saya, yang bahan yang tidak kalah pentingnya adalah bahan yang mengandung karbo. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah Pulau Jawa biasanya itu sangat mudah didapatkan, yaitu polar, tepung polar. Tapi kalau untuk di daerah-daerah tertentu seperti kami di perdesaan seperti ini sangat kesulitan untuk mendapatkan tepung polar. Hal yang paling mudah untuk bisa kita gunakan sebagai bahan karbo yaitu dedak dan juga onggok singkong. Dan onggok ini adalah limbah dari pengolahan pabrik tapioka yang sudah diambil acinya. Nah, ini ampasnya, yaitu namanya kalau di tempat kami di sini onggok. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk sumber karbonya. Meskipun hewan ruminansia itu punya kemampuan untuk merubah serat menjadi karbo, tapi akan lebih baiknya kalau bahan karbohidratnya juga kita penuhi. Dan sahabat saya, yang terakhir yang harus kita penuhi yaitu mineral dan juga vitamin. Nah, untuk mineral sendiri kita bisa gunakan yang paling mudah yaitu garam yang grosok. Nah, itu biasanya di setiap wilayah itu ada. Atau kita juga bisa menggunakan premix. Nah, kalau premix ini sekarang udah umum ya sahabat saya, dan sudah mudah untuk didapatkan baik itu di toko-toko peternakan maupun melalui online. Nah, ini mudah sekali didapat dan harganya pun relatif terjangkau dan tidak mahal. Nah, contoh yang sudah kita mix dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi
Nah, ini kurang lebih seperti ini nih sahabat Jaya. Nah, kalau udah seperti ini kadar airnya ini kurang lebih tinggal di 25 sampai 20% saja kadar airnya. Nah, ini tingkat kekeringannya sudah sangat bagus. Dan kalau sudah jadi seperti ini bisa kita berikan secara langsung pada ternak-ternak kita. Atau bisa kita campurkan lagi apabila kita mau bikin silase. Nah, ini kita aduk dengan ini bagus sekali. Fungsinya jadi ganda. Kalau mau kita campurkan dengan silase, ya, ini bisa membantu menyerap kadar air yang ada di silase dan juga bisa meningkatkan nutrisi di silase yang kita buat. Karena di pakan seperti ini sudah komplit. Tinggal kita menyesuaikan saja untuk takarannya dalam kita memberikan pada ternak kita. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan ternak-ternak kita, itu di penggemukan, apa di breeding. Nah, itu kita tinggal sesuaikan untuk tambahan proteinnya. Nah ini yang di samping saya ini adalah bubuk kedelai. Ini limbah dari pabrik kedelai. Nah, ini namanya SPM. Nah, ini proteinnya ini di atas 30%. Ini sangat bagus sekali untuk kita tambahkan kalau kita ternaknya itu di target. Misalnya penggemukan dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 4 bulan harus panen. Nah, itu bisa kita tambahkan bahan-bahan yang memang mengandung protein sangat tinggi. Nah, salah satunya rekomendasi adalah ini, apa namanya, bungkil kedelai atau SPM. Nah, mungkin kalau untuk jenis kedelai ini di wilayah-wilayah tertentu ini sulit untuk didapatkan. Nah, tapi kalau di online sekarang memang sudah banyak juga yang menjual bahan-bahan berprotein tinggi seperti bungkil kedelai ini. Nah, sahabat Jaya, itu tadi sekilas tentang pakan penguat atau pakan konsentrat yang tentunya sangat pengaruhnya sangat besar sekali kalau memang mau kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan ternak-ternak kita. Nah, kalau kita mau mempelajari dan kita ada waktunya, ini mudah sekali untuk kita bisa membuat pakan-pakan komplit seperti ini, tidak ribet. Tapi kalau bagi sahabat Jaya yang memang kesibukannya sudah di luar ternak itu banyak, nah, ini pun udah bisa dibeli. Biasanya peternak-peternak yang besar yang bisa membuat pakan sendiri biasanya itu pun menyediakan apabila kita mau ikut menggunakan pakan yang diproduksinya, biasanya juga diperbolehkan. Nah, kurang lebihnya itu saja sahabat Jaya. Ini adalah salah satu cara untuk kita peternak kambing domba itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang sesuai dengan target. Nah, ini saja sahabat Jaya. Semoga video kami ini ada manfaatnya. Kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.